Shalom. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. God is good all the time. Dia selalu baik setiap saat. Karena kita berkata Allah adalah kasih. God is love. Dan karena itu kita bisa percaya sesuai dengan firman yang dikatakannya bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Oleh karena itu kita bisa berkata bahwa Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cintakan.
Bapa yang baik, dia selalu baik. Matius 7 berkata, Bapa manakah di antara kamu, kalau anaknya minta ikan, minta roti, lalu memberikan kalajengking atau berikan ular? Jadi Tuhan berkata, kalau kamu yang jahat saja tahu memberi apa yang baik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga. Kali ini kita mau renungkan 2 ayat saja dari Mazmur 127. Ini nyanyian Ziarah Salomo ya, Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini menarik sekali karena Salomo adalah anak dari Daud. Dan Daud itu dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Lalu Daud banyak digembleng oleh Tuhan. Dia melalui banyak hal dalam hidupnya. Pada waktu remaja dia sudah diurapi sebagai raja. Bahkan di hadapan abang-abangnya, dia itu dipilih ya. Abang-abangnya yang lebih dulu lewat di hadapan Samuel yang diutus oleh Tuhan, tapi Tuhan bilang tidak ya, bukan mereka yang aku pilih. Sampai akhirnya semuanya udah lewat. Lalu Samuel bertanya kepada Isai, ayahnya Daud, apakah cuma ini anakmu? Dan Isai bilang masih ada yang bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Lalu Samuel berkata, panggil dia. Dan ketika dipanggil, Daud masih muda, masih remaja. Dan firman Tuhan berkata kepada Samuel, bangkitlah, inilah dia, urapi dia. Nah, sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Tapi dia nggak langsung jadi raja ya, dia butuh waktu lama sekali ya, belasan tahun, sampai akhirnya dia umur 30 dia jadi raja. Ya, banyak hal dia lalui, dan ketika akhirnya dia jadi raja, dia menang perang kemana-mana. Dia nggak sempurna. Ada hal-hal yang waktu dia lakukan dalam kesalahan membuat dia juga tidak menunjukkan bahwa dia bukan orang yang sempurna ya. Tapi toh Daud ini orang yang dibentuk oleh Tuhan. Dan kemudian ketika dia sudah punya semuanya, dia berpikir dia mau bangun bait Allah. Dia mau bangun rumah buat Tuhan. Dan ketika dia mempertimbangkan hal itu, firman Tuhan datang kepada nabi yang biasa memberi nasihat kepada Daud. Dan nabi ini bilang bahwa bukan Daud yang nanti akan bangun bait Allah ya. Daud ini tangannya cemar oleh darah. Daud pernah merancang pembunuhan terhadap Uria ya. Jadi Tuhan bilang bukan kamu nanti yang bangun bait suci ini ya, adalah anakmu sendiri. Dan yang luar biasa adalah Daud nurut. Ini satu sikap yang bagus yang Daud miliki. Dia memiliki hati yang penurut ya, mau nurut, mau dibentuk. Ketika Tuhan bilang bukan kamu yang bangun bait Allah ya, tapi anakmu. Maka Daud menyadari bahwa bukan porsi dia, tapi apa yang dia buat, dia kumpulkan semua yang diperlukan.
Dia kumpulkan uang, dia kumpulkan emas, dan semua yang diperlukan untuk nanti anaknya Salomo bisa membangun bait suci. Dan kalau kita pelajari, memang karena Tuhan yang menetapkan Salomo untuk membangun bait suci, maka dikatakan Tuhan memberkati luar biasa. Pada zaman Salomo itu kerajaan itu damai, dan Salomo kaya sekali. Dari mana-mana orang datangkan emas, dan kemudian Salomo mulai membangun bait Allah, dan kemudian dia membangun istananya juga. Nah, lalu ayat ini Mazmur 127 ya, saya percaya ini salah satu yang Daud ajarkan kepada Salomo, dan Salomo mengalami hal itu. Dan dia menyadari bahwa walaupun nampaknya dia yang membangun bait suci, tapi sebenarnya Tuhan yang membangun, tapi lewat dia. Nah, dalam hidup kita ini kadang-kadang kita berpikir kalau kita punya uang, kita bisa buat sesuatu ya, semau kita. Kita bisa bangun pelayanan, kita bisa buat gereja, kita bisa buat sinode sendiri kalau perlu ya. Terus kita jadi pendeta ya. Atau mungkin ada hal yang lainnya. Tapi secara khusus kalau bicara soal pelayanan, karena pelayanan ini adalah milik Tuhan. Sementara kalau kita bicara soal pekerjaan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tentu mereka bisa membangun perusahaan sendiri, mereka punya banyak hal bisa mereka kerjakan. Tapi kalau kita bicara soal pelayanan, maka pelayanan itu dibentuk sebagai tuntunan Tuhan ya dalam hidup seseorang. Lalu masing-masing orang yang Tuhan panggil untuk membangun pelayanan, tentunya Tuhan punya plan, punya blueprint kepada orang itu masing-masing. Ada orang yang Tuhan memang sudah siapkan dari sejak sebelum dia lahir mungkin ya. Karena kalau kita baca Paulus ya, dikatakan Tuhan memanggil dia ketika dia masih sejak dalam kandungan. Bahkan Daud berkata juga di Mazmur 139, sebelum dia ada ya, hari-hari yang akan dilalui itu sudah ada. Artinya Tuhan sudah punya blueprint, Tuhan sudah punya rencana. Jadi ada orang-orang yang memang Tuhan panggil mungkin sebagai singers ya, penyanyi, pemuji Tuhan, atau sebagai worship leader ya, pemimpin pujian, pemimpin penyembahan. Biasanya orang-orang seperti ini Tuhan kasih mereka punya suara yang lumayan bagus ya. Tentu kalau suara itu bervariasi ya, tapi setidaknya mereka bisa mengenali nada. Jadi nggak fals istilahnya ya. Kadang-kadang orang, saya mau tampil jadi worship leader, tapi nyanyinya fals. Itu salah satu contoh kemungkinan besar itu bukan tempat kamu. Kalau kamu nyanyi aja fals, bagaimana kamu mau jadi worship leader? Kecuali kamu menyembah sendirian atau dengan keluargamu saja mungkin gak masalah. Tapi kalau engkau mau menjadi seorang worship leader, mungkin seperti Don Moen ya, seperti banyak orang-orang yang Tuhan pakai memimpin jemaat masuk dalam penyembahan, maka hal dasar yang perlu dimiliki adalah skill ya, skill untuk mengenali nada. Itu mau gak mau harus ada. Bagaimana ketika mengambil nada supaya tidak ketinggian, tidak kerendahan, itu perlu dilatih ya. Itu ada pendidikannya, ada skill, ada jam terbangnya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada yang namanya urapan. Nah, kalau kita dipanggil sebagai seorang worship leader, di dalam hati kita itu biasanya ada satu kerinduan, suka menyembah Tuhan. Dan kita suka menyembah Tuhan itu tidak harus depan banyak orang. Kadang-kadang sendirian. Saya punya teman dulu ketika kuliah, dari sejak kuliah sudah kelihatan. Kalau dia di kamar mandi, dia akan nyanyi, dia latihan suara. Dia gak peduli yang nonton atau dengar itu siapa. Tapi dia punya hati yang suka menyembah Tuhan. Dan memang akhirnya terbukti dia memang dipakai Tuhan sebagai seorang worship leader, seorang pencipta lagu-lagu rohani yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu terlihat ya,
Ada skill, ada kemampuan, tapi juga ada urapan. Apa itu urapan? Urapan itu kemampuan yang Tuhan berikan kepada seorang untuk melakukan suatu tugas. Jadi kalau misalnya dia ditugaskan Tuhan sebagai seorang worship leader, maka ada urapan yang membuat ketika dia menyanyi, memimpin pujian, penyembahan, maka orang-orang merasa sangat diberkati. Bukan sekedar karena suaranya bagus, tapi orang merasa terdorong untuk ikut menyembah Tuhan. Nah, kita perlu belajar di sini karena sebagian orang tanpa sadar mereka membangun panggung. Panggung itu sesuatu untuk bisa dilihat orang lain. Tapi seorang worship leader sejati, penyembah Tuhan yang sejati, itu yang dibangun bukannya panggung tapi mezbah. Mezbah itu tempat korban. Jadi dia bangun mezbah kehidupan dia dengan Tuhan, sehingga ketika akhirnya Tuhan bawa dia naik ke panggung, dia bukan orang yang membuat pencitraan. Dia bukan orang yang sedang melakukan performance untuk dilihat orang lain, tapi itu hati dia waktu dia menyembah Tuhan. Tentunya perlu skill, karena ketika kita di hadapan banyak orang, kita juga gak boleh nyanyinya jangan sampai fales misalnya. Kita gak boleh lupa diri, waktu penyembahan tutup mata, tahu-tahu kita sudah menghadap ke arah membelakangi penonton misalnya atau jemaat ya. Itu perlu skill ya. Tapi kalau orang begitu sadar diri, kadang-kadang ketika dia di panggung, dia lebih mementingkan penampilan dia, suara dia seperti apa, dan orang lain dia pikir harus melihat dia seperti apa, sehingga sisi penyembahan kepada Tuhan itu terabaikan. Padahal seorang worship leader yang betul-betul dia menyembah Tuhan, dia betul-betul mengutamakan menyembah Tuhan. Dan ketika dia menyembah Tuhan, maka dengan sendirinya orang lain yang sedang dibimbing, dipimpin untuk sama-sama menyembah Tuhan, mereka pun juga hatinya tertarik untuk menyembah Tuhan. Mereka dibawa untuk mengagumi Tuhan, bukan mengagumi worship leadernya atau pemain musiknya atau siapapun, tapi dibawa untuk mengagumi Tuhan. Nah, itu salah satu contoh ya, kalau Tuhan panggil kita sebagai seorang pemusik atau worship leader atau singers ya. Tapi bisa juga Tuhan panggil kita dalam pelayanan menjadi seorang penginjil ya. Panggilannya penginjil. Setiap orang Kristen tentunya harus bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Tapi ada orang yang dipanggil sebagai penginjil, sehingga dia dengan mudah sepertinya banyak memenangkan jiwa ya. Dia kemanapun dia bisa cerita mengenai Tuhan Yesus dengan gampang sekali, dan banyak membawa orang untuk mengenal Tuhan. Salah satu penginjil yang terkenal yang sudah bersama Tuhan adalah Billy Graham misalnya. Itu seorang penginjil ya. Pesan yang dia sampaikan dalam pelayanannya cuma satu, yaitu Yesus adalah jalan keselamatan. Dan dia konsisten terus dalam pelayanan dia, sehingga crusade ya atau KKR yang dia buat di mana-mana ya, walaupun dalam keadaan hujan deras ya, dia khotbah cuma dipegangin dengan payung, dia tantang orang-orang untuk menerima Tuhan Yesus, maka dalam hujan deras itu orang maju ke depannya. Itu panggilannya penginjil. Kita gak bisa niru itu. Ada lagi yang panggilannya sebagai seorang gembala, gembala gereja. Nah, kita perlu bedakan antara pekerjaan menggembalakan dengan panggilan sebagai gembala. Ya. Ada orang-orang tertentu yang karena skillnya, dia belajar manajemen ya. Jadi tugas menggembalakan itu bukan sesuatu yang sulit, tapi mungkin urapan dia bukan sebagai seorang gembala. Kalau seorang gembala biasanya itu hatinya nempel kepada domba-dombanya, dia care, dia peduli, dia selalu ingat satu persatu nama-namanya, wajahnya, biasanya seperti itu.
Dan itu nggak bisa dibuat-buat, ya. Ada contoh lain lagi, misalnya ada orang dipanggil sebagai pengajar. Nah, kalau dia sebagai pengajar, itu dari sejak awal dia memang suka baca Alkitab, kadang-kadang berbagai versi. Dan kalau dia baca titik koma dia perhatikan, huruf besar huruf kecil dia perhatikan, sehingga dari satu ayat dia bisa bagikan sesuatu yang membuat orang mungkin kagum. Wah, hebat sekali ini. Kok bisa begitu? Karena panggilannya sebagai pengajar. Ada urapan, ada anointing. Sehingga kalau dia ngajar, orang bisa duduk berjam-jam dengerin dia ngajar. Saya kenal beberapa hamba Tuhan yang memang panggilannya pengajar. Ya, diantaranya mereka sudah bersama Tuhan. Misalnya Derek Prince itu pengajar, seorang teacher. Kalau dia ngajar datar sekali. Ya, tidak seperti penginjil yang menggebu-gebu, dia datar sekali. Tapi apa yang dia sampaikan itu membuka pikiran kita. Nah, ada juga yang dipanggil dalam pelayanan bukan sebagai pengajar, bukan sebagai gembala, bukan sebagai pendeta, tapi sebagai seorang orang yang suka organisasi, orang yang melakukan pekerjaan organisasi, memimpin, mengarahkan. Ada hamba Tuhan namanya Demos Sakarian, ya, dia pendiri pelayanan Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Dia bukan pengkhotbah, dia bukan pendeta. Pekerjaan dia adalah helps, ya, penolong, atau seorang yang dalam suatu pelayanan itu dibutuhkan orang-orang yang punya skill untuk misalnya membangun organisasi, mengatur, membagi tugas, dan dia nggak naik panggung untuk khotbah. Nah, sebagian orang, bukan sebagiannya, banyak orang berlomba-lomba ingin tampil naik di panggung, padahal panggilannya bukan di situ. Dia paksa dirinya, dan orang-orang yang mungkin dekat dengan dia ya hanya memuji dia supaya dia senang. Tapi kalau disejajarkan dengan yang lain, nggak ada isinya, karena panggilannya bukan di situ. Sebenarnya kita harus belajar di mana panggilan kita. Sebab kalau enggak, seperti firman Tuhan katakan ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Bahkan dibilang, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Coba bangun persekutuan dengan Tuhan, ya, bangun hubungan dengan Tuhan, nikmati cinta kasih-Nya, ya. Dan kalau kita pelajari di Alkitab, dari sejak awal manusia diciptakan itu untuk ada fellowship dengan Tuhan. Jadi kalau kita bisa menikmati kasih Tuhan kepada kita, lalu kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, maka kita memenuhi apa yang dikatakan di ayat 2 ini, bahwa kita dicintai Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengasihi semua orang, tapi ketika kita membuka diri kita, membangun hubungan, kita menikmati kasih atau cintanya itu kepada kita. Jadi ketika orang lain dengan susah payah untuk melakukan sesuatu, Tuhan malah berikan kepada kita pada waktu kita sedang rest. Pada waktu kita tidak ngoyo, justru itu diberikan Tuhan kepada kita. Ini pelajaran yang sangat penting, ya. Sekali lagi, kalau bicara soal pekerjaan mungkin relatif dalam tanda kutip lebih gampang, ya. Artinya banyak orang yang tidak kenal Tuhan, tapi mereka bisa bangun perusahaan besar, ya. Ada prinsip-prinsip yang mereka kerjakan dengan baik. Tapi kalau kita bicara soal pelayanan, kita bicara soal gereja Tuhan, maka kalau bukan Tuhan yang membangun pelayanan, maka usaha kita untuk membangun itu akan sia-sia. Ya, di Alkitab itu banyak contoh, ya, bagaimana orang itu jatuh bangun dengan kekuatan sendiri tidak berhasil. Tapi ketika orang-orang seperti Daud, orang-orang seperti bahkan seperti Paulus pun perlu belajar, ya. Karena Paulus itu orang yang keras hati, orang yang punya tekad kuat. Kita nggak pernah baca di Alkitab Tuhan melarang penginjilan,
Tapi untuk Paulus, ketika dia berusaha memberitakan Injil di Bitinia, di Asia, Alkitab berkata Roh Kudus mencegah, Roh Yesus melarang. Kenapa? Karena Paulus tanpa sadar mungkin dia mau bergerak dengan cara dia. Butuh waktu sampai akhirnya dia belajar membiarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup dia. Itu sebabnya dia bisa berkata di surat Filipi, sebab Allah lah yang bekerja, Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kadang-kadang saya melihat ya ada beberapa gereja pelayanan, bahkan saya melihat ada orang yang dia bisa bangun pelayanan, bahkan dia tidak nyaris, tahu saya nggak pernah dia khotbah ya. Tapi dia bisa atur hamba-hamba Tuhan untuk datang bicara di gereja yang Tuhan percayakan, dan gereja tersebut berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Sementara pendetanya, gembalanya nyaris tidak pernah naik mimbar untuk ngomong, karena dia sadar itu bukan tempat dia. Ya, kalau teman-teman pernah baca buku-buku John Maxwell, ya, salah seorang yang mengajarkan leadership, mengajarkan kepemimpinan, maka dia bilang, coba kenali gift kamu di mana, lalu bertumbuhlah di situ. Kalau kamu nggak punya gift untuk mengajar, bukannya nggak bisa, tapi kamu akan habiskan banyak waktu untuk membangun kemampuan kamu ngajar dan hasilnya juga nggak maksimal. Tapi kalau kamu punya gift di situ, punya karunia di situ, kamu bangun, kamu akan menikmati sekali. Sepertinya kamu cuma bernafas ya, tapi semua teaching itu keluar dengan sendirinya. Karena memang karunianya di situ, giftnya di situ. Dan kita nggak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan biarkan orang lain menilai kita lewat apa yang menurut dia cocok buat kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang cocok buat kita dan apa panggilan kita. Mari belajar untuk tinggal dalam panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Daud salah satu orang yang ketika dia membangun bait Allah, Tuhan bilang enggak dan dia nurut. Orang lain adalah Musa. Ya, Musa ingin masuk ke tanah perjanjian, tapi Tuhan bilang enggak, ya, cukup kamu hanya boleh melihat. Dan Musa nurut. Tapi sekian lama kemudian, kalau kita baca di Alkitab, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, maka ada Elia dan ada Musa muncul menampakkan diri, bercakap-cakap dengan Yesus ya. Kita melihat ya dalam kehidupan kita ada blueprint yang Tuhan berikan buat kita. Ada panggilan, itu menyangkut banyak hal. Milikilah hati yang lembut, yang gak berontak, tapi belajar sama Tuhan. Tuhan, apa gift saya, karunia saya, panggilan saya di mana Tuhan, dan biar saya bertumbuh di situ. Dan dengan cara seperti itu kita akan nyaman, kita menikmati pelayanan itu bukan dengan kekuatan kita lagi, tapi kita membiarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu merancangkan yang baik buat kami. Kami mengucap syukur karena Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa you make all things beautiful in its time. Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Oleh karena itu kami bisa percaya bahwa God is good all the time. All the time God is good. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.